Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dawi sidqi wal irfan, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baraya yang saya hormati, puja beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Sholawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim walaupun lewat dunia maya. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba belajar dan juga sekedar mengingat-ingat kembali atau menghafal mengenai kajian tentang tafsir. Tafsir yang akan dikaji oleh saya pada kali ini adalah tafsir juz amma. Kenapa juz amma? Karena memang juz amma itu adalah surah-surah yang bisa dikatakan sebagian besarnya relatif pendek-pendek dan itu sudah familiar, populer di kalangan kita. Malah mungkin sebagian kita ada yang sudah hafal tentang juz amma, tinggal memperkaya tafsirnya. Nah, untuk itu saya di sini akan coba mengkaji sedikit lah, sekelumit tentang tafsir juz amma. Dan terlebih dahulu saya minta maaf karena keterbatasan ilmu saya. Di satu sisi rujukan dan literatur tentang kitab-kitab tafsir begitu banyak ya, dan panjang pula penjelasannya dari berbagai corak tafsir. Ada yang bercorak maudhu'i, tematik, ada yang bercorak tahlili dan lain sebagainya. Cuma saya di sini akan mengulas atau mengkaji sedikit tentang tafsir-tafsir juz amma. Metode yang akan saya sampaikan, yang pertama membaca surahnya dulu yang akan dikaji. Kemudian setelah itu bil barakah dibacakan tafsir yang biasa dikaji di pesantren, yaitu tafsir Jalalain, dan selanjutnya dijelaskan mengenai tafsir dari berbagai rujukan yang lainnya. Yang pertama kita bacakan dulu, kita awali kajian tafsir juz amma ini ya dari ayat terakhir dulu ya. Jadi ayat terakhir mundur ke sini, dan kebetulan ayat terakhir di dalam penyimpanan di dalam mushaf adalah surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Suratun Nas, surah An-Nas makiyatun. Nah, kita terjemahkannya lewat bahasa Sunda ya, supaya terbiasa. Karena kalau diterjemahkan lewat bahasa Indonesia, saya belum terbiasa menerjemahkan dengan logat Indonesia. Aw madaniyatun, atanapi surah madaniyah. Situ ayatin, sadayana aya genep ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
Kul caritakeun ku anjeun Muhammad, a'udzu abi nyalindung bi rabbin nasi kanu mangeranan manusia. Pengertian rabbin nasi teh nyaeta khaliquhum, pencipta manusia, wa malikuhum jeung raja na manusia anu ngamiliki manusia. Husau dihususkeun ditangtukeun itu nas bidzikri disebutna tasrifan karena ngamulyakeun lahum kanas, wa munasabatan jeung karena persesuaian nyesuaikeun lil isti'adati kana menta pertulungan min syarril muwaswisi tina kagorengan anu ngabisik pisudurihim kana hate-hatena itu nas manusia. Malikin nas raja manusia, ilahin nas sesembahan manusia anu disembah ku manusia. Badalani eta malikin nas jeung ilahin nas teh jabatan kalimatna badalani jadi badal duanana, au sifatani atanapi jadi sifat duanana, au atpa bayanin atanapi jadi atap bayan duanana. Wa udhiro jeung dijelaskeun naon al mudhof ilaih pihima dina malikin nas jeung ilahin nas disebut, padahal kan ari al muqtado doahiril hal nama geus we ku domir da nas geus disebutkeun ti heula dina ucapan bi rabbin nas. Doahiril hal nama malikihim ilahihim ieu mah diebrehkeun mudhof ilaihna malikin nas ilahin nas. Jia datang karena kerpikeun nambahan lil bayani kana penjelasan. Berlindung tina naon? Min syarril waswasi tina kagorengan setan anu membisiki, ai asyaitoni tegasna setan, sumia dingaranan setan bil hadasi ku pekerjaanana, ku profesina. Itu nyaeta waswas, teu langsung min syarri syaiton tapi min syarril waswas likasroti mulabasatihi karena seringna gitu nya ngalakukeunana setan lahu kana waswas. Kusabab mineng teuing ngalakukeun waswasna ya secara sekaligus we setan teh disebut muwaswis. Al-khannas anu sok mundur li annahu dikarenakeun setan yahnusu mundur itu murangkan wayata akhoru jeung mundur anil kolbi tina hate kullama dzakaro nalika dikir jelema Allah ka Allah. Karena naon eta setan ngaharewos jeung ngabisiki teh allazi anu yuwaswisu membisiki setan pisudurinas dina hate-hate manusia. Kulubihim tegesna hate-hate manusia. Ida gofalu di mana-mana lalai itu nas andikrillahi tina zikir ka Allah. Minal jinnati ari setan teh minal jinnati aya di kalangan jin wan nasi jeung manusia. Bayanun eta teh penjelasan li syaitoni ka setan al muwaswisi anu sok membisiki. Annahu sanyanya itu setan teh jiniun, aya setan di kalangan jin, wa insiun jeung aya kalangan setan di kalangan manusia. Kaqouli ta'ala seperti dauhan Allah Ta'ala, syayatinal insi wal jinni wa ja'alna likulli nabiyyin syayatinal jinni wal insi. Aku jadikan kepada setiap nabi itu setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Aw minal jinnati atanapi tina kata jinnah bayanun eta teh penjelasan lahu ka itu setan. Aw minal jinnati atanapi tina kata jinnah bayanun merupakan penjelasan lahu ka setan
Wa nasu jeung ari nas atpun eta atap alal waswasi kana kata waswas. Wa ala kulin jeung kana pendapat masing-masing tuh nya tentang jabatan kalimat anu neme yasmalu mencakup itu kulun syarra labid itu ya karena kagorengan labid wa banana al madkuraini jeung banana al madkuraini anu dicaritakeun duanana. Wa turido jeung disanggah naon al awalu pendapat anu kahiji nyaeta bahwa setan teh aya ti kalangan manusia jeung jin, itu pendapat anu kahiji. Kan teh dua pendapat nya hiji setan teh aya ti kalangan insu jeung jin, nomor kedua setan teh minal jinnati unggul. Itu adapun nasmah eta mah sakadar atap kana waswas. Tuh. Nah, dia jelaskeun wa ala kulin numutkeun pendapat masing-masing nu neme ya, nu dua pendapat anu neme baik setan itu yang mencakup insu jeung jinnu atanapi setan itu ngan jin wungkul yasmalu mencakup syarra labid wa banana kana kagorengan labid binil a'sam jeung banana al madkuraini nu geus dicaritakeun duanana. Mungkin dina surah al-falaq kayaknya dicaritakeun. Wa turido jeung disanggah naon al awalu pendapat anu kahiji nu nganyatakeun setan teh aya sa kalangan manusia jeung jin. Bi annan hasa dikarenakeun manusia layu waswisu untuk membisiki manusia pisulurihim dina hate-hate na itu manusia. Innama yuwaswisu pastina anu ngabisiki pisulurihim dina hate-hate na manusia ma al jinnu eta teh jin. Wa ujiba mangka dijawab itu sanggahan bi annanasa kanya sanyanya na manusia yuwaswisuna membisiki manusia aya don deui di mana kelawan pengertian yaiku pantes itu waswas dihim kana fidohir dina dohir sumatasilu terus nepi naon waswas satuhum bisikan eta manusia ilal qalbi kana hate watas butu jeung tetep itu waswasa fihi dina qalbu bitoriki kalawan jalan al muaddi anu menuju ila zalika kana eta qalbu. Terlebih dahulu kita kenalan dengan surah An-Nas ya. Nama surah ini adalah yang populer namanya surah An-Nas. Nama ini diambil dari kalimat terakhir dari ayat pertama Qul a'udzu birabbin nas. Kalimat terakhir ini adalah An-Nas. Maka dinamai aja ayat ini dengan surah An-Nas. Ada juga yang menamainya dengan surah Mu'awwidzatain. Surah An-Nas beserta Al-Falaq itu kedua-duanya dinamai dengan Mu'awwidzatain, yaitu surah yang diawali dengan kata a'udzu. Al-Falaq biasa disebut dengan Mu'awwidzatul ula, sementara An-Nas biasa disebut dengan surah Mu'awwidzatus Tsaniyah. Jumlahnya tidak banyak, cuma terdiri dari 6 ayat ya. Nah, ada perbedaan pendapat dari sisi termasuk kategori apakah surah An-Nas, apakah Makkiyah atau Madaniyah. Nah, yang paling populer di kalangan ulama, surah An-Nas ini termasuk kategori surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah.
mengacu pada kategori surah Makkiyah ini, maka yang melatar belakanginya menurut pendapat ini ya, yang melatar belakanginya atau asbabun nuzulnya, yaitu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena oleh ain. Apa ain itu? Ain itu adalah pandangan mata yang dapat membinasakan. Ya, pandangan mata yang dapat membinasakan. Mungkin itu bagian dari sihir ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mempelajari Nabi Muhammad untuk menangkalnya, yaitu dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa surah An-Nas ini termasuk ke dalam kategori surah Madaniyah. Kenapa demikian? Karena dilatar belakangi oleh itu asbabun nuzul surah ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asom. Kan kita tahu sendiri dalam sejarah bahwa Yahudi itu keberadaannya adalah di Madinah. Labid bin Al-Asom menyihir Rasulullah dengan menggunakan media gigi sisirnya, lalu rambut Rasul yang rontok, tali dengan simpulnya kalau nggak salah 11 atau 12, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dan kotak itu dimasukkan ke dalam sumur. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, Rasulullah dikasih tahu bahwa Rasul itu ada yang menyihir, yaitu Labid bin Al-Asom, dan media sihirnya ada di dalam sumur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabatnya untuk mengambil media sihir itu, dan Allah menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas untuk menangkal ya, untuk menangkal sihir dari Labid bin Al-Asom. Nah, setelah dibacakan surah Falaq An-Nas, satu ayat dibacakan, maka simpul tali itu putus, dan terakhir sampai tamat ayat kedua surah itu, maka Rasulullah SAW simpul talinya dari media sihir itu putus, dan berimbas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga segar bugar setelah mengucapkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Itulah pendapat tentang kategori daripada surah An-Nas, apakah Makkiyah atau Madaniyah. Sedikit mengenai fadilah surah ini banyak sekali. Intinya itu adalah surah buat penangkal kita dari berbagai kejahatan. Makanya ada sebuah hadis di antaranya itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ida awa ila firashihi jama'a kafaihi, nah dikirkan summa nafasa fihima tuh, summa qara'a fihima kul a'udzu kul huwallahu ahad wa kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas, summa masaha bihima mastato amin jasadihi yabda'u bihima ma akbala yakbalu bihima ala rosihi wa wajihi wa ma akbala min jasadihi yaf'alu zalika salasa marrat. Bahwa Rasulullah SAW ketika mau tidur, beliau suka menyatukan dua telapak tangannya, kemudian beliau meniupkan kedua telapak tangan itu dan membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian setelah itu beliau usap itu kedua telapak tangan ini kepada apa yang bisa dijangkau ya, dari badannya, dimulai dari kepalanya, wajahnya, kemudian bagian muka dari badannya. Beliau mengerjakan itu sebanyak tiga kali. Nah,
maka kita juga kalau mau tidur ya ikuti saran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan. Tema surah ini adalah mengenai tentang bahwa kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada pencipta manusia. Nah, dari berbagai tafsir dijelaskan pengertian Rabb bin nas di sini itu adalah khaliquhum, artinya pencipta manusia, atau bisa juga wa murabbi syu'unihim, yaitu yang mengatur segala urusan manusia. Ada juga pengertiannya malikuhum, yang memiliki manusia. Jadi aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan manusia, kepada Tuhan yang mengatur manusia, kepada Tuhan yang memiliki manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Sekedar meneliti dari susunan kata-kata, yang pertama Rabbin nas, kedua Malikin nas, tiga Ilahin nas. Para mufassir menjelaskan kata yang runut dari susunan kata-kata barusan ini memberikan kesan bahwa zat yang telah menciptakan, yang mengurus, kemudian malikihim, yang merajai, kesananya ya ilahin nas, layak. Dat yang seperti itu layak untuk kita sembah, layak untuk menjadi sesembahan manusia. Ya, sesuatu katakanlah makhluk, dia bukan pencipta, bukan mengurus manusia, bukan juga raja manusia, berarti kebalikannya yang seperti itu tidak layak untuk menjadi sesembahan manusia. Lalu kalau kita teliti dalam surah Al-Falaq misalnya, yang dipintanya banyak, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan tukang sihir, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan tukang hasud. Sementara memintanya yaitu kepada satu sifat Allah, kepada Allah dengan menggunakan satu sifat Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Sementara kalau kita teliti dalam surah An-Nas, ya, kita memintanya kepada Allah dengan menggunakan 3 nama Allah atau 3 sifat Allah. Yang pertama Qul a'udzu birabbin nas, yang kedua Malikin nas, dan yang ketiga Ilahin nas. Sementara yang dipintanya satu, yaitu min syarril waswasil khannas. Nah, ini kesan yang diambil dari susunan kalimat dalam surah An-Nas ini menjelaskan bahwa walaupun yang dipintanya satu, sementara kita meminta kepada Allah dengan menggunakan 3 nama atau 3 sifat Allah, ini memberikan kesan karena kejahatan yang keluar dari diri kita sendiri itu lebih berbahaya daripada kejahatan yang datang dari luar. Kan dalam surah Al-Falaq kejahatannya dari luar, dari hasid, dari tukang sihir, dari malam. Sementara dalam surah An-Nas kejahatannya dari sudurihim, gitu, dari hati manusia, dari dirinya sendiri. Itu lebih berbahaya daripada kejahatan yang datang dari luar. Tuh. Dari apa kita berlindung? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan, al waswasi yang suka membisiki, al khannasi yang suka mundur. Nah, dalam kalimat ini tidak min syarri syaiton, tapi min syarril waswas. Jadi setan disebutnya profesinya yaitu waswas bimaknal muwaswis, yang suka membisiki,
dalam arti bisikan-bisikan yang konotasinya negatif. Tuh, ya. Alasannya kenapa demikian? Tidak min syarri syaiton tapi min syarril waswas. Karena likas roti tadi dalam tafsir Jalalain dijelaskan likas roti mulabasati lahu, karena seringnya setan melakukan bisikan itu, maka langsung aja dinamain juga dengan pembisik. Mungkin seperti seseorang yang sering mencuri, maka langsung aja dinamain sebagai pencuri, bukan nama orang itu, langsung aja pencuri namanya. Lalu al-khannas, setan yang suka mundur. Kenapa mundur? Karena memang setan suka mundur, suka menjauh dari kita kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, asyaitonu jasimun ala qalbi ibni Adam. Tuh, ya. Idza saha wa ghafala waswasa wa idza dzakarallaha khonasa. Bahwa setan itu bersemayam di hati manusia. Apabila manusia lupa kepada Allah, maka setan selalu membisiki, dan apabila manusia ingat kepada Allah, maka setan selalu mundur. Jadi setan sama dikir itu bertolak belakang. Andaikan kita dikir ke Allah, kepada Allah setan menjauh. Andaikan kita lupa kepada Allah, setan mendekat, bahkan bersemayam di hati kita. Makanya dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan, idza nudiya lis-sholati adbaros syaitonu walahu duratun hatta la yasma'u at-ta'zina. Apabila dikumandangkan adzan, setan lari terbirit-birit sambil kentut, sehingga setan tidak mendengarkan adzan lagi, saking kaburnya gitu ya. Nah, itu tentang pengertian al-khannas. Kepada apa membisikinya setan itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurina, yang suka membisiki ke dalam hati manusia. Itu mah oleh kita juga terasa ya. Setiap kita melangkah kepada kebaikan, selalu saja setan membisik kita untuk tidak melaksanakannya. Setiap kita ingin menjauh dari larangan Allah, di situ setan sudah siap membisiki kita agar kita melaksanakannya. Misalkan kalau kita akan melaksanakan sholat, setan selalu hadir membisiki di hati kita. Untuk apa sholat? Olahraga bukan itu sholat? Kenapa harus dilaksanakan? Begitu. Ketika kita akan membayar zakat, misalkan, setan juga suka membisiki kita. Kenapa bayar zakat? Toh harta kita dicari oleh kita, udah berhasil dikasihkan sama orang lain. Gitu aja. Begitulah setan membisiki kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Malah kalau kita melihat dalam kitab Siratul Thalibin karya Imam Al-Ghazali, bisikan-bisikan setan itu bertahap-tahap ya. Mungkin ada sampai 7 tahapan, 7 aqobah ya, 7 tahapan bisikan-bisikan setan. Gagal dengan ini, setan membisiki lagi dengan ini. Gagal dengan ini, setan membisiki lagi dengan ini, terus-terus. Supaya kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu dari golongan mana sih? Minal jinnati wan nas. Ada kalanya dari kalangan jin dan juga manusia. Kenapa Mufasir memberikan tafsiran bahwa setan itu kenapa minal jinnati wan nas? Dijelaskan juga dalam ayat yang lain, wa ja'alna likulli nabiyyin syayatinal jinni wal insi al ayat. Aku jadikan kepada setiap nabi itu
yaitu setan-setan jin dan setan-setan manusia. Tadi dalam tafsir Jalalain diulas, kalau jin itu jelas ya, memang tidak terlihat oleh kita, itu membisikinya itu pasti langsung ke hati. Sementara kalau manusia kan terlihat tidak ke hati, kan? Bisa ke telinga atau bisa ke yang lain. Kenapa manusia disebut yuwaswisu fi sudurinas? Karena memang awalnya tidak dalam hati, misalkan taruhlah telinga, kan dari telinga langsung sampai ke otak, ke hati kita, ke pikiran kita, lalu dipertimbangkan oleh hati, pikiran, dan otak kita. Jadi tetap aja muara nama itu bisikan-bisikan baik dari setan manusia atau setan jin, muara nama yaitu bisikannya ke dalam hati. Nah, itu barangkali sekelumit mengenai tafsir surah An-Nas. Mudah-mudahan Baraya bisa menggali tafsir dari kitab-kitab tafsir yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.